Kalau kamu sudah dibaptis, apakah itu berarti kamu kebal dari kuasa gelap? Apakah seorang Kristen benar-benar tidak bisa kerasukan setan? Atau apakah ada sesuatu yang selama ini kamu tidak sadari? Banyak orang percaya bahwa setelah mereka menerima Yesus dan dibaptis, otomatis mereka kebal dari segala macam gangguan setan. Aku kan sudah Kristen, setan gak bisa ganggu dong. Roh Kudus ada dalam aku, jadi gak mungkin kerasukan. Tapi, benarkah demikian? Apakah ini yang Alkitab ajarkan? Benar, orang percaya yang telah menerima Kristus memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam mereka. Kita dapat membacanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ini berarti setan tidak bisa memiliki atau menguasai orang percaya sepenuhnya. Tapi Alkitab juga memberi peringatan keras. Di dalam Efesus 6 ayat 11 tertulis, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Kalau kita sudah menang, kenapa kita masih perlu berperang? Karena meskipun kita sudah menjadi milik Kristus, iblis tetap bisa menyerang, menipu, dan mempengaruhi kita. Nah, ada beberapa contoh yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Kisah Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Mereka bagian dari jemaat mula-mula. Mereka sudah percaya Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, iblis mengisi hati mereka untuk berbohong. Apakah mereka kerasukan? Tidak. Apakah mereka dipengaruhi? Iya. Ini menunjukkan bahwa seorang Kristen bisa saja dibutakan dan dikuasai oleh tipu daya iblis jika tidak berjaga-jaga. Kisah yang kedua, Yudas Iskariot di dalam Lukas 22 ayat 3-6. Dia seorang murid Yesus. Dia hidup bersama Yesus setiap hari. Tapi Alkitab berkata, iblis masuk ke dalam Yudas. Apa artinya? Yudas tidak menjaga hatinya. Ia mencintai uang lebih dari Tuhannya. Ketika hati seseorang tidak sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, ada celah bagi iblis untuk bekerja. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana orang Kristen bisa membuka celah. Terkadang kita sendiri yang memberi celah kepada kuasa gelap. Bagaimana caranya? Yang pertama, dosa yang tidak ditinggalkan. Efesus 4 ayat 27 mengatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dosa yang dibiarkan terus-menerus membuat hati menjadi tumpul terhadap suara Tuhan. Dosa favorit apapun, jangan sayang untuk membuangnya, karena dampaknya tidak setimpal dengan kesenangan semu yang ditawarkannya. Kedua, okultisme dan praktek spiritisme. Main tarot, jimat, ramalan, dan lain-lain.
Setiap keterlibatan dengan dunia roh di luar Tuhan membuka pintu bagi pengaruh kuasa gelap. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu peringatan keras bagi Anda. Jangan pernah tergoda untuk terlibat di dalam praktik ini. Apapun alasannya, jangan jadikan hal ini sebagai suatu permainan. Nah, ketiga, kepahitan dan kebencian. 2 Korintus 2 ayat 10-11 mengatakan, supaya kita jangan diperdaya oleh iblis. Kepahitan membuat hati terikat dengan kebencian, dan iblis menggunakan ini untuk menanamkan kebohongan. Amsal 4 ayat 23 tegas memperingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Keempat, kurangnya doa dan firman Tuhan. Orang yang tidak berdoa dan bersekutu dengan firman Tuhan, itu seperti tentara tanpa senjata. Jika kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kita menjadi lemah dan mudah terpengaruh. Bersediakah Anda untuk menyingkirkan interaksi dengan media sosial apapun untuk mengambil waktu bersekutu dengan firman Tuhan? Mungkin hal ini tidak seru dan tidak asik bagi anak-anak dunia yang tidak mengenal Kristus. Tidaklah demikian dengan Anda. Nah, silakan Sobat Pintu Berkat memberikan komentar Anda. Nah, sekarang kita masuk kepada solusinya, cara untuk menang atas kuasa kegelapan. Jangan khawatir Sobat Pintu Berkat, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan, tapi dalam kemenangan. Bagaimana caranya? Pertama, tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Yakobus 4 ayat 7. Kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Silakan teman-teman membaca Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Ketiga, berjalan dalam ketaatan dan pertobatan. Jangan beri celah. Keempat, bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Doa, firman, pujian, dan penyembahan. Sekarang, kamu sudah tahu kebenarannya. Jangan sampai salah paham lagi ya. Jika pembahasan ini memberkati Anda, silakan like video ini. Bagikan di kolom komentar, pernahkah kamu mengalami gangguan rohani? Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman yang perlu mengetahuinya. Silakan subscribe supaya kamu gak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.